memang selama proses kreatif kelompok Studi Jenut itu kan lebih banyak pada apa ya, biaya sendiri. Ya mau tidak mau karena kita juga diwarisi loh oleh satu pernyataan B.S. Rindra mengenai gagah dalam kemiskinan. Ya selama ini memang kami teater miskin, tombok, tapi ya mau tidak mau itu yang kami nikmati. Nama saya Eliandra Widarta. Background pendidikannya sekolah di teater ISI Yogyakarta waktu itu. Terus kemudian bergabung atau beraktivitas di teater karena memang sekolah jurusan teater. Terus kemudian mengenal teater berbahasa Jawa itu sejak 2002 waktu itu. Saya bergabung masih bernama komunitas Gogure sampai dengan kemarin di tahun 2017 kan berubah menjadi kelompok Studi Jenut. Awalnya memang satu ketertarikan saya masuk di Studi Jenut itu juga karena dulu waktu di Gogure kan memang kalau di ISI itu kan belajarnya teater modern barat atau realisme barat begitu. Jadi hampir semua yang saya dapat selama studi itu kan lebih banyak pada pengetahuan atau wacana-wacana teater barat. Nah, saya bergabung di Studi Jenut itu kan sebenarnya mencari satu pembelajaran baru di teater luar kampus. Karena kebetulan ini bahasa Jawa berarti ada satu tantangan yang lain. Nah, 2002 itu saya mendapatkan peran dan waktu itu naskahnya Lampor. Sudah bergabung, artinya sudah diberi kepercayaan berperan karena sebelumnya kan masih membantu Segogure di publikasi, hanya menempel poster, mengantar undangan. Baru di 2002 mendapat peran, ya sudah sampai dengan kemari, sampai dengan berubah nama di tahun 2017 karena ada sedikit konflik internal ya. Jadi cukup klise persoalannya. Lagi-lagi manajemen internal di dalam kelompok, mengelola konflik di dalam kelompok itu kan banyak kepala, banyak ego, banyak gagasan-gagasan dari teman-teman di sana yang kemudian imbasnya waktu itu di 2016 memutuskan untuk tidak menggunakan nama komunitas Gogure. Kemudian Gundul, salah satu teman kami, menginisiasi nama baru kelompok Studi Jenut itu sampai dengan kemari. Gawe grup teater nganti bubar. Segogure dadi Studi Jenut. Mubeng turut desa. Ora ana sing nanggap ya pentas dhewe. Saking sugihe kuwi kok. Ya pada prosesnya memang yang diberhentikan atau tidak bergabung lagi dengan Studi Jenut kan penulis lakonnya. Jadi waktu itu saya dipaksa oleh teman-teman menuliskan lakon untuk Studi Jenut. Waktu itu saya menulis gambar keju yang kaitannya dengan seni rupa karena waktu itu juga ada kerjasama IVA, jadi Indonesia Visual Art Archive, meminta kelompok Studi Jenut mementaskan lakon yang berbasis arsip di penutupan festival arsip waktu itu di PKKH UGM 2017 di bulan Agustus. Ya waktu itu karena pengalaman pertama menulis lakon dan tiba-tiba harus basisnya arsip, berarti saya harus
mengolah lagi bagaimana teks yang wujudnya arsip atau sejarah, bahkan itu seni rupa yang dunia agak berjarak dengan saya. Begitu juga mungkin dengan teman-teman di Sudut Senut. Nah, maka kemudian saya mengambil topik soal pemalsuan lukisan yang akhirnya lakon kami saya kasih judul Gambar Kecu. Jadi polemik antara artisan dengan seniman yang di sana juga ada bumbu-bumbu roman dari artisan itu sendiri, bumbu-bumbu persoalan domestik rumah tangga si artisan ini sendiri dengan relasi-relasi tetangga kiri kanannya. Justru yang menarik waktu itu, nggak tahu kenapa respon atau publik seni rupa malam itu di PKKH kok cukup cair ya, karena kelompok kami memang terbiasa membawakan lakon-lakon yang di sana cukup satir, ada komedinya, kadang ada ironinya juga. Responnya menarik dan publik seni rupa juga menikmati betul lakon kami yang biasanya kami terbiasa mementaskan itu kan mendatangi ke desa-desa, kampung-kampung, dan biasanya penontonnya juga awam teater, artinya awam begini. Jadi kalau klasifikasi di Sudut Senut itu penontonnya saya menyebutnya ada 3. Awam itu berarti mereka yang betul-betul warga kampung yang kami datangi atau warga desa yang kami datangi untuk pentas. Penonton kedua itu mereka yang seniman atau relasi teman-teman kami atau saya sendiri yang juga teman-teman ini punya aktivitas berteater atau seni rupa, tari, musik dan sebagainya. Penonton yang ketiga mereka yang terpelajar, artinya memang masih studi baik di SMA atau kuliah, baik belajar teater atau non teater, tapi mereka menaruh minat khusus untuk mengapresiasi teater. Jadi penonton Sudut Senut itu boleh dikatakan kalau saya menyebutnya klasifikasinya ada 3. Nah tentu ini menjadi satu pengalaman baru ketika lakon-lakon atau pertunjukan kami itu diapresiasi dari ketiga jenis klasifikasi ini. Tentu saja apresiasi dari mereka pasti antara satu dengan yang lain punya penilaian yang berbeda-beda. Urusanku dewe darasa ngurusi rumah tangga orang lain, titik. Begitu kan, Bu? Ya. Nah, betul. ana bola nih. Ya Stok aku ki kandhane tombok, Dik. Nah. Ngurutku kae ki wong lurus golek bae, ngerti ra? Wong go bungok-bungok. Sak karepe bungok, Dik. Apa to? Sae jenengan. Bantu yang enak. Iya. Ya, ketemu yang enak. Bantu to. Pindah kene. Iya to kowe iki. Ora imbang wedok. Lah ya kowe ngono ra gelem patuke ngarep. Lungguh. Ayo kan lungguh kok. Duduk. Enggak. Besok aku kelingan zaman ngepit jengki ya. Iya. Lah iso to. Sing jenenge lusuk padu ning pasar, ning wong akeh kae mau. Sapa ya? Gilar karo si Demek kuwi lho Mas. Cakar. Nang pasar Karangkajar do jambak-jambak. Jambak-jambakan padu ra yo ngisi-ngisini to Mas. Sini sing sisik ki ya aku. Sing dadi masalah kan kesane aku. Iso Ora wae. melu padu kok melu isin. Yang dibahas siapa saya? Kalau proses kreatif menulis lakon yang setelah Gambar Kecu, kedua saya menulis Dumeh karena waktu itu momennya adalah Pilpres 2018. Sebelum Pilpres kan biasanya ada pilkada dulu di masing-masing daerah. Itu yang cukup menyita publik biasanya melalui medsos, koran, TV dan sebagainya. Saya mengambil satu potret proses praktek politik, yaitu melalui pemilihan lurah yang saya gabungkan dengan musik dangdut. Jadi Dumeh itu bercerita seorang pengamen dangdut keliling atau ider begitu, tapi dia digunakan sebagai alat politik di salah satu pemilihan lurah. Yaitu kontekstualnya bahwa kalau kita melihat di dunia televisi kan musik atau musisi atau seniman kan biasanya ada yang mereka ditunggangi salah satu kepentingan tertentu untuk menyuarakan
program-program atau aspirasi atau janji-janji yang diusung oleh salah satu calon, entah itu lurah, entah itu bupati, entah itu presiden ya. Jadi saya mengambil musik dangdut sebagai kendaraan politik, tapi ini pada praktek politik domestik karena itu pilihan lurah. Terus kemudian saya bumbui dengan konflik-konflik soal isu rumah tangga, tetangga saling punya lebih kerennya bisa disebut kayak relasi kuasa begitu. Dari situ ya Dumeh kami kelilingkan hampir 8 kali pentas. Jadi periode 2018 sampai 2019 sudah pentas 8 kali tempat atau 8 kali pentas di tempat 8 yang berbeda-beda. Jadi lokasinya juga Bantul, Jogja, Sleman, dan DIY lah, artinya belum keluar sampai di luar DIY. Ya 2 lakon itu yang kemudian memicu saya terus memberanikan diri. Apa tak nulis lakon ya? Artinya selama ini kan saya hanya aktor atau pemain yang biasa mendapatkan peran. Tiba-tiba harus dipaksa oleh situasi dan teman-teman dan lingkungan saya berkesenian, nulis lakon. Ya oke. Artinya dari 2 lakon itu kemudian saya juga cukup berani sampai dengan sekarang, dan itu terbukti lagi 2019 ada sayembara sastra radio yang itu lomba. Jadi ini di luar Sudut Senut, rupanya proses kreatif saya untuk menulis justru kemudian ada peluang-peluang yang saya baca. Salah satunya itu sayembara menulis naskah drama radio 2019. Saya mengirimkan naskah dangdut nganyut-anyut yang itu saya saya adaptasi ulang dari naskah Dumeh, tapi saya alih wahanakan untuk kepentingan naskah drama radio. Tentu berbeda treatmentnya. Jadi dari panggung tiba-tiba harus berubah menjadi audio, itu kan ada perlakuan khusus. Nah, naskah itu saya ikutkan di sayembara itu, saya terpilih 10 pemenang terbaik. Nah, dari situ kemudian saya semakin tambah percaya diri lagi. Rupanya naskah-naskah saya sudah bisa diapresiasi oleh pendengar secara audio, dan kalau di Sudut Senut sudah diapresiasi oleh penonton. Berarti kemampuan untuk saya terus menggali potensi saya sendiri menulis naskah sampai dengan hari ini masih berjalan. Bahkan di 2021 yang bulan sebelum PPKM kemarin, saya menulis lakon juga untuk teman-teman Gunung Kidul, teater bahasa Jawa Gunung Sewu. Itu juga basis sejarah. Jadi seperti saya dapat pesanan membuat naskah basa Jawa sing temanya tentang sejarah Gunung Kidul. Saya bikinlah dan sudah dipentaskan, tapi juga daring karena format dan situasinya hari ini tidak memungkinkan untuk pentas live. Adi terus ora. Ya wis rampung Bang. 550. Adi terus ora. Terus nek karepmu ora karepmu. Nek mangkal sesuk tak sat lho kali ini. Tak enggok ki lebok kene sisan betul kabeh kowe. Piye cerita 500 tak ning 50. Oh. Lah tak balekke Mas sing 50 kuwi tak wenehi. Kuwi dalam rangka permainan psikologis dong ra, tekan kene dong. Ben sesuk meneh ora nembung jaluk. Berarti tetep ora tak kei 500, mung tak nehi 50, rasa balekke dalam rangka permainan psikologi. Dong. Yang menarik di Sudut Senut itu kan akhirnya sampai dengan hari ini yang menulis lakon tidak hanya saya sendiri. Mas Komeng salah satunya, yang mulanya di kelompok kami adalah seorang soundman atau sound engineer, penata suara dan bunyi di tempat kami, juga melakukan praktek menulis lakon. Dia memberanikan diri, dan bahkan setelah Gambar Keju dan Dumeh itu justru lakon-lakon yang berikutnya sampai dengan hari ini tuh rata-rata tulisan dari Mas Komeng. Salah satunya Ledek Sisik Melik, terus Nitik Siti Wangi, terus kemarin yang sudah kami latihkan untuk besok tanggal 7 di Arjok ini, Ndang Balik Nosri. Terus juga lakon-lakon yang
selama pandemi ini kami produksi untuk tayang di YouTube itu rata-rata karya-karya dari Mas Komeng. Jadi kayak Taro, Lamaran, Singget, terus kemudian curhat proposal dan macam-macam, bisa ditengok di YouTube Kelompok Sudut Jenut. Itu beberapa tayangan itu hampir rata-rata ditulis oleh Mas Komeng yang memang dia selama ini penata sound kami. Artinya saya memandang itu justru transformasi dari Sego Gurih menjadi Sudut Jenut ini kan kami menjadi membiasakan diri tidak tergantung lagi dengan fungsi kerja sutradara. Dulu kalau di Sego Gurih kami memang ada satu figur sentral ya, dia sutradara yang dia memegang penuh seluruh pengadeganan, produksi pengetahuan, tetapi berubah nama itu juga berubah tradisi, berubah pola, berubah kebiasaan, bahwa hari ini kami menggunakan sistem tim. Jadi sutradaranya tim, tidak melulu figur satu orang saja. Meskipun pada fungsinya di lapangan Mas Komeng lebih pada menganyam adegan sebenarnya, bukan lagi otoritas yang bicara soal iki kudu ngene, capaian aktor kudu ngene, bukan lagi kerja-kerja sutradara yang straight ya, artinya konvensional, baku, tidak bisa ditawar oleh aktor itu. Jadi hari ini justru kami mengalami keleluasaan kerja-kerja kreatif yang lebih banyak. Yuk iki dirembuk, ini ada masalah nih adegan ini, ada kebuntuan di sini, bagaimana kita menyelesaikan sama-sama. Itu justru di latihan itu sendiri kami sebagai aktor atau peran-peran yang lain boleh untuk urun rembuk lah, lebih musyawarah begitu. Sesuk nyanyi ya, mau pergantian. Saiki dikit-dikit sik kamu. Kaitannya dengan perjalanan Sudut Jenut sampai dengan hari ini ya, pandemi ini kami terpaksa atau dipaksa oleh situasi, terutama zaman, karena kami tidak mungkin lagi mendatangi penonton di desa maupun di kampung. Ya sudah, kami bikin satu tayangan teater di depan kamera, postingnya kami unggah di YouTube kami sendiri di Kelompok Sudut Jenut itu. Yaitu pun juga awalnya kami mengalami satu karena ini adaptasi juga ada proses-proses yang kemudian tidak mudah bermain digital itu. Tetapi untungnya kami mencoba ini. Itu akan lain cerita kalau kemarin kami selama pandemi tidak membuat apa-apa, itu akan menjadi lain. Tapi justru karena adaptasi ini kami sekarang menjadi tahu bagaimana membuat tayangan, bagaimana editing, bagaimana kualitas kamera, bagaimana kejernihan suara pada saat kita record live, kemudian hasilnya kami posting di YouTube dengan headphone itu bagaimana. Akhirnya kami juga belajar itu teknis, tidak melulu artistik. Terus kemudian kami mengkonversi visual menjadi podcast di Anchor yang bisa dinikmati penonton hari ini di Spotify atau di aplikasi-aplikasi podcast lainnya. Itu pun juga bagian dari kami belajar itu juga. Wah wis bisi we ya ora konsisten kok. Nang kono mandi 2000, nang kene mandi 1000. Anak kepengin adus murah nang kene dadi dicelok wong akeh. Kae pipis 500, pup 1000. Berarti nek pup tok bayare 1500. Pup tok. Lah iya nek pup wis mesti karo pipis kok. Ayo, ora mungkin wong pup ora karo pipis. Berarti nek pup 1500. Ayo sampe urung buka iki. Wah, sing jaga kek mati malah. Yang menjadi satu kendala tapi tidak begitu berat ya. Jadi memang kami merasa kami kehilangan roh penonton. Yang dulu ideologi kami masuk di desa-desa, belusukan di kampung-kampung tengah kota urban Jogja dan sekitarnya ini kan
selalu bahwa kami ingin mendatangi penonton, kami ingin mengajak penonton mencintai bahasa Jawa kembali sebagai salah satu bahasa daerah, sebagai bahasa ibu, melalui tontonan teater. Itu apa ya, upaya edukasi kami sebagai kelompok teater inginnya seperti itu. Jadi boleh dikatakan ya ideologi, cuman lagi-lagi dalam proses perjalanannya sampai dengan sekarang, ideologi itu kan juga tidak melulu apa ya, mulus. Bahkan di satu sisi kami sering gagal apa ya, menyampaikan itu. Tapi bukan soal kemudian gagal atau tidak itu menjadi penghambat. Justru ketika apa yang terjadi pada kami itu kan, itu yang terus digelisahkan. Artinya kalau teater, kelompok teater personilnya tidak ada yang gelisah, itu malah justru bahaya. Tenangan kamar mandi ini kamar mandi ini flat. Terus kok itu ya wis. Kowe arep ngopo? Uyuh. Hah? Uyuh datane kamar mandi. Ah biasane ampeng-ampeng uwet sel. Yo kali-kali priayi ngono lho. Oh, priayi opo? Ya, Urung teko. Ya aku yo, Jo. Urung teko. Jo. Kene to. Ini lagi rumah sakit. Heri Yudianto. Ngarang to. Aku ki Heri Waras. Oh, Heri Pemat, kancane. Pemat. Dewe iki lho. Aku ketemu terane iki. Ya yo kebleng nguyuh santai wae ngene. Kowe kok ndi to? Aku. Oh, biasa to. Kok ndi? Karaoke. Karaoke? Iya. Ah karo aku dhewe yo ngopo lah aku ijen karo kowe. Walah. Ya ampun, wong kowe ambekane fales kok karaoke. Kalau dulu sebelum pandemi kita biasa mementaskan lakon itu kan basisnya lakon sudah jadi, dramatic reading, proses latihan baru pentas. Rupanya ada formula. Kami menemukan ini biar justru pandemi ini ada keuntungan, kami menemukan satu formula baru. Jadi setiap latihan itu kami memang tidak melulu harus komplit personilnya. Jadi ada satu cerita yang sudah kami gagas. Biasanya wujudnya masih adegan yang itu bisa diobrolkan dulu. Baru setelah dari obrolan itu kami bikin naskah baru begitu. Terus ya sudah, siapa yang bisa hadir seminggu sekali untuk bikin tayangan itu adegan yang nanti akan kita record. Jadi kami menemukan formula latihan sekarang tidak melulu latihan itu harus komplit dulu personilnya baru latihan. Bahkan baru 2 orang saja itu bisa berjalan. Nanti yang akan melengkapi itu kan di editing, di proses editing terakhir itu. Jadi hari ini kita menemukan formula stock shoot yang itu adegan mana dulu yang akan digarap nih. Oh, karena yang datang baru 2 orang, ya sudah ini dulu record. Tiba-tiba ada yang nyusul. Oh, ketemu di adegan berapa? Oh, take, ambil gambar. Ya sudah, hari itu kita hanya mendapatkan stok 2 adegan, ya 2 itu disimpan. Baru minggu berikutnya dapat berapa adegan disimpan. Baru nanti di proses editing itu semua dirangkai menjadi satu cerita. Aku ana penting karo kowe. Oh, mesti. Artine, Dit. Iki nek wis dandan ngene jenenge sapa? Jenenge sapa nek dandane? Yayu. Kudu sama Joko Galon. Belum sudah memukul kamu. Aku belum siap. Siap. Alah sine kos kaki. Dakron. Wis lah. Lek jalu asal. Gabuk tengik. Ya kalau di kelompok kami ketika mendatangi penonton, mendatangi desa atau kampung kan mau tidak mau kita dikepung oleh penonton. Kita hadir bersama penonton. Kita bisa sekomunikatif apapun selama pertunjukan itu berlangsung, bahkan interaksi dengan penonton cukup dekat, tidak ada jarak. Makanya kami sering
lakon-lakon kami justru diwarnai oleh interaksi penonton, yang itu kehadiran penonton atau roh penonton itu justru semakin memberi warna pada lakon-lakon kami sebenarnya. Tapi tiba-tiba kami berpindah ke media digital ini, kami berhubungan dengan penonton yang lagi-lagi dunia maya itu tidak bisa ditebak. Bahkan hari ini juga media sosial kita tidak pernah tahu itu real account atau fake account. Posisi penonton hari ini, yang menonton kita itu siapa, kami juga tidak tahu persis. Nah, ini kan kemudian menjadi satu refleksi ya. Artinya yang dulu kami hadir sama-sama dengan penonton, bahkan kalau boleh dikatakan kembali di pembicaraan awal tadi, bahwa penonton Sedut Senut selama ini memang rata-rata awam teater, karena kami yang datang ke desa, kami datang ke kampung, itu kan berarti mungkin mereka yang selama ini ada yang pernah nonton teater atau bahkan sama sekali belum pernah kenal apa istilah teater, atau mungkin pernah mendengar pernah menonton tapi hanya di satu kesempatan tertentu. Makanya kami pernah punya pengalaman waktu pentas di daerah Pajangan, waktu nama kami masih Sego Gurih. Di undangan kampung itu, Karang Tarunanya bilang, saksikan pementasan Wayang Wong kelompok teater Sego Gurih. Ya, ini juga tidak bisa kita salahkan. Rupanya di Bantul sendiri aja ada masyarakat atau penonton yang rupanya belum familiar dengan istilah teater. Nah, ini sebenarnya satu tugas moral juga ya untuk kelompok teater, mengenalkan kembali. Kalau toh kemudian selama ini kami menamai atau mengklaim diri kami sandiwara berbahasa Jawa, rupanya juga itu harus kami kenalkan ulang bahwa sandiwara itu juga bagian dari teater ya. Kalau kemudian teater diturunkan genrenya macam-macam, itu kan ada sandiwara, ada wayang wong, ada serandul, ada dadung ngawu, ada dagelan, ketoprak, dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu pengalaman yang kemudian secara tidak langsung kami mengedukasi penonton soal pengertian apa itu teater, apa itu sandiwara. Oh, sakniki buka tambal ban. Yo rada mboten napa-napa. Sing penting niku pados duit sing halal nggih. Ampun nyolong melih nggih. Pun. Matur nuwun nggih, sami-sami Budhe, sehat-sehat. Assalamualaikum. Sapa yuk? Budheku, Budhe Parti, omah iki Sumantrah, telepon aku kangen, kok kabar piye ngono. Kok rung siap kowe? Hah? Saiki kan jadwale SPA ta? Oh, lah iya. Ayo selak tutup salonnya, aku selak pengen krimbat barang e. Ha iki Rasane gatel koyo tumanen kan lho rasane wis. alah ayo kok ya tumanten apa sih? Bahkan pada studi saya kan meneruskan studi S2, dan kemarin topik penelitian saya juga meneliti kelompok Sedut Senut, tapi melalui kacamata penonton. Memang saya memposisikan sebagai peneliti yang harus berjarak. Karena apa? Karena saya juga pelaku di sana. Kalau saya menggunakan metode peneliti yang masih menjadi bagian dari kelompok itu sendiri, takutnya karena ini ilmiah dan kemudian ada pertanggungjawaban di studi saya, kan akan menjadi tidak objektif. Maka saya memposisikan pada saat meneliti kelompok saya memang peneliti yang berjarak. Bahkan ketika saya mengamati proses latihan, membuat catatan lapangan, benar-benar saya memposisikan peneliti orang di luar Sedut Senut. Makanya saya mengambil sampling narasumber yang paling pokok atau data pokok primernya itu memang kacamata penonton. Teman-teman kelompok Sedut Senut, mereka saya jadikan data sekunder. Yang menarik dari penelitian saya ini justru karena saya mengambil pendekatan menggunakan teori fantasinya Slavoj Zizek, itu kan gak tahu kenapa ya, ketertarikan saya dengan Zizek ini justru mengantarkan saya pada temuan-temuan yang sifatnya rupanya kelompok saya ini, kalau boleh saya nilai sendiri
melalui pengamatan saya selama penelitian kemarin, justru ideologi tentang bahasa Jawa, melu nguri-uri basa Jawa, pentas pada panggung-panggung atau ruang-ruang publik kampung, ruang-ruang publik kota, itu kan ideologi yang sebenarnya justru itu berangkat dari fantasi kelompok itu sendiri. Karena disadari atau tidak, kelompok itu kan kumpulan subjek atau intersubjek ya. Karena setiap pelaku itu kan bisa disebut subjek yang dia membawa satu cita-cita tertentu tentang teater atau kelompoknya itu ingin seperti apa sih nantinya, ke depan visinya akan seperti apa. Lagi-lagi di dalam kelompok setiap subjek punya motivasi masing-masing, punya persepsi masing-masing, punya fantasi yang itu juga turut menjadi dinamika di dalam kelompok itu sendirilah. Rupanya fantasi ini bawah sadar ya, artinya itu satu kumpulan asosiasi-asosiasi teman-teman, asumsi-asumsi, kemudian persepsi-persepsi yang kalau itu mau direntangkan jauh begitu kan, menjadi satu kumpulan-kumpulan cita-cita dari banyak teman yang hari ini masih berkumpul itu pengen sedut senut nantinya seperti apa. Rupanya ada tanggapan dari penonton, dari narasumber saya itu lain. Bahkan saya ada temuan dalam penelitian saya itu kan, lah sedut senut ki mbok penonton teko di tengah-tengah pertunjukan itu tidak masalah ya, karena yang dicari mereka bukan wacana teaternya atau wacana dari lakon representasinya. Mereka ingin mencari hiburan, mereka ingin merefresh pikiran mereka dari rutinitas sehari-hari. Jadi lakon apapun itu bahkan tidak penting, bahkan tidak akan ditanyai lagi bagi penonton awam. Belum lagi ketika nanti penonton yang seniman atau terpelajar itu pasti akan punya wacana lain. Tapi yang menarik di sini adalah rupanya ideologi kami atau apa yang kami cita-citakan selama ini soal bahasa Jawa, ada tanggapan lain yang itu juga kacamata penonton yang bicara. Loh, rupanya yang dicari penonton selama ini juga bukan soal pertanggungjawaban ideologimu kok. Berarti ini kan sebenarnya fantasi yang tidak disadari atau bawah sadar, bahwa selama ini kalau kita mencita-citakan ya mencintai bahasa Jawa itu, yaitu mungkin rangkaian fantasi pelaku sedut senut. Karena ideologi itu kan juga bagian dari rangkaian bawah sadar manusia untuk mewujudkan cita-cita, meskipun pada prakteknya juga tidak mudah. Toh kami sebagai kelompok wong kerep tombok, produksi juga masih pakai uang kami sendiri. Pentas juga kadang tidak selamanya itu kami dibiayai oleh institusi tertentu, atau mungkin dapat hibah, atau mungkin dapat fasilitasi dari pemerintah. Kami lebih banyak sampai dengan hari ini kan, kalau tidak payu ditanggap, tidak difasilitasi danais mungkin, ya kami berjalan sendiri. Itu kan juga bagian dari proses yang kemudian tidak selamanya enak dijalani. Wong tombok pasti menderita itu ya. Wong teater ki karena sudah terlanjur karena mazhab Rendra lho Mas, gagah dalam kemiskinan. Jadi mbok rekoso ning kudu dinikmati, itu kan paradoks saja nih. Ya tapi mau nggak mau, ya ini yang kegelisahan yang terus terjadi. Apapun itu namanya kan kemudian sebenarnya itu kan, kalau kita mau menyadari itu kan kesadaran sinis sebenarnya. Nah rupanya selama ini saya dengan teman-teman saya itu kan berproses kreatif mengelola kelompok ini kan, secara tidak langsung kami itu sebenarnya sedang terjadi sinisme terhadap apa yang kami lakukan. Itu temuan saya di penelitiannya. Jadi kita itu kelompok yang memiliki daya sinisme di dalam proses kreatif. Karena apa? Ya itu tadi, bukan kerugiannya, karena kami wong untung ya urung tahu kok. Artinya proses kreatif sing selama ini sakjane menderita, tapi justru kami menikmati itu. Ganggu kowe iki. Kok ganggu piye to? Kowe ganggu wong kene iki lagi jagongan serius kok ya. Mat, ngene lho.
iki lho bojoku. Teko ana. Wis seru lek kowe iki Wingi bojo. kan- Oh, lah iya. Kenalke kok sajake. Iki lho kan mau ipik wae aku kon Berarti rabi. gue toh. Aku kon rabi, rungokke kan. Aku kon rabi, ben duwe sesandingan, ben duwe guling turu iso ngentut. Heeh. Ojo. Lah, kok aja benci aku karo kamu. Lho kusik to rabi. Lah iya. Lah ya kowe meneng wae. Dulu kok yo mau ojo. Wingi kan do krungu nek kowe iki do jambak-jambakan. Ora trimo do krungu kabeh iki Kabeh do do krungu, kono. kabeh. Mending kono wong ana budhe bareng. Yang Nah, iya. sambung rapete kan rak pro bojo. Kalau tanpa sinisme, saya yakin kok kami tidak akan berefleksi sama sekali. Justru karena daya sinisme itu kami kemudian bertanya ulang kepada diri kami sampai kapan kita mau berteater. Itu kan pertanyaan yang harus terus digelisahkan oleh kelompok ya. Jadi sangat subjektif sekali bahwa kowe arep nguri-uri basa Jawa nganti tekan kapan. Ya, jawaban itu tidak bisa hari ini kita temui. Itu akan menjadi nafas panjang kami. Bahkan kalau mau diuraikan secara detail begitu tidak akan ketemu. Ini kan dunia kreativitas ya, dunia yang kemudian tidak menuntut kamu harus mendapatkan jawaban sekarang. Bahkan entah kapan nanti kita akan terus menggelisahkan soal bahasa Jawa, soal ruang bersama penonton, ruang yang alternatif, ruang yang kemudian hari ini juga digital. Kami tidak akan pernah tahu siapa penonton kami yang sesungguhnya. Nah, ini menjadi satu refleksi kami hari ini sebagai kelompok yang kemudian terus melihat dunia kontemporer ya. Kalau kita mau berkaca pada wacana-wacana kontemporer juga dunia Jawa yang kami geluti, melihat kontekstual zaman dengan cara pandang Jawa, sinisme Jawa, fantasi-fantasi orang-orang Jawa begitu. Jadi ya justru kami bersyukur kalau hari ini kami masih merasakan sinisme itu, karena menurut kami sinisme perlu dalam proses kreatif agar kami terus suntuk, kami terus berefleksi atas apa yang sudah kami buat, terus kami tetap produktif, kami tetap ingin konsisten terus menggunakan bahasa Jawa entah sampai kapanpun, dipandang ideologi atau tidak, biarlah itu wacana atau pengetahuan. Ora perlu tak jelaske. Persenan saka Bude, aku ketemu Bude, tak tagih. Ngendikane Bude wis mok kakek kowe. Ning nyatane aku ketemu kowe ping pira wae. Urang kayak Bude. Gusti Allah. Kowe ning arep ngedu aku karo Bude. Sik to. Iki piye? Mbak. Kowe iki jajal kan. Piye ya ora piye-piye kok. Lah terus kudu kepiye ngene iki lah. Aku iki bingung lek ngene ngene. Kalau toh kemudian hari ini apresiasi yang muncul terhadap kelompok Sudut Senut sudah sedemikian banyak, kami ya berterima kasih. Bahkan ada satu penonton kami, Bu Barbara Hadley, itu profesor dari Guru Besar Emeritus Tasmania University, sampai dengan hari ini masih menonton kami, masih sering korespondensi dengan saya, bertanya apakah masih berproses, masih pentas atau tidak, tolong saya dikirimin naskah. Ini yang mulanya kami tidak tahu, penonton-penonton kami ini kok sedemikian menanti ya, dalam tanda kutip. Rupanya ada penonton di luar negara sana masih menanti kami. Ya kami sebisa mungkin menjawab itu dengan karya-karya yang kami bikin. Bahkan seperti Bu Barbara itu sendiri kan sampai dengan hari ini masih terus bertanya ya, lakon ini bercerita tentang apa Mas Eli? Saya menerangkan bagaimana kemungkinan tokoh-tokohnya kok bisa memiliki konflik seperti itu di Jawa. Apakah di Jawa ada kejadian-kejadian seperti itu? Saya jawab melalui koresponden. Artinya ya kalau hari ini Sudut Senut sudah bisa masuk pada wilayah-wilayah global, ada penonton di luar sana yang menyaksikan kami, ada dunia ilmiah yang sudah bisa meneliti kami seperti itu. Ya ini bagian dari kekayaan pengetahuan sebenarnya. Oke. Ngono wae ya. Nek ngono ngene wae, Mat.
saiki minggat saka kampung kene wae. Lah ngapa? Kowe berdua karo aku minggat. Aku minggat karo kowe. Heeh. Pilih bunuh diri ya. Wah, tenan nemek Ora. Ya kuwi jenenge dudu solusi. soluna. Tantangan-tantangan apapun di Sedut Senut itu tetap pasti terjadi ya. Bagaimana sebisa mungkin kami menjadi kelompok juga ya membaca tantangan itu menjadi satu kreativitas yang lain atau menjadi satu kemungkinan-kemungkinan baru untuk kami menjawab tantangan dunia hari ini.